qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Mujahidin ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kula lan panjenengan sami saged silaturahim, saged berkumpul di Masjid Mujahidin yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Para jamaah, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di sore hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dan kita berharap mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, langsung saja, karena kita hanya ada waktu 40 menit ya, 40 menit. Mudah-mudahan cukup, dan insya Allah cukup. Ini ada 4 amalan yang dapat mensucikan hati dan mendatangkan rezeki. Para jamaah, perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam hati orang munafik, orang-orang fasik itu ada penyakit. Orang munafik yaitu orang Islam yang muka dua dan lidahnya dua. Sedangkan orang fasik yaitu orang Islam yang suka berbuat dosa atau berbuat maksiat. Ini adalah orang fasik. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Fi qulubihim maradun. Ing dalam atine wong-wong munafik itu ana penyakit. Penyakite wong munafik, penyakite wong fasik iku apa? Yaitu penyakit hasud, dengki, iri hati, takabur, riya, ujub, sum'ah. Niku sedoyo adalah penyakitnya orang-orang munafik, orang-orang fasik. Jadi di dalam hati mereka itu mengendap penyakit-penyakit tersebut. Menawi tiang-tiang niku mboten purun berusaha untuk mengobati penyakit hati niku, mongko penyakit iku bakal kronis dan semakin bertambah. Sebagaimana Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Mongko Allah Subhanahu wa taala akan menambah penyakit itu sehingga penyakit itu semakin kronis, semakin menjalar. Terus bagi mereka orang-orang fasik, orang-orang munafik yang tidak mau berusaha untuk mengobati penyakitnya itu, walahum adzabun adzim, walahum adzabun alim. Bagi mereka adalah azab yang sangat pedih.
Adab yang sangat lorong. Bimakanu yakdzibun, disebabkan karena mereka atau kedustaan mereka. Ya hadirin. Nah, para jemaah, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati mereka itu adalah sangat berbahaya bagi orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Keranten penyakit itu adalah bisa merusak bahkan menghapus amal kebaikan ulang peringatan yang selama ini kita lakukan. Sangat berbahaya. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW memberikan amalan yang dapat mensucikan hati sekaligus mendatangkan rezeki. Jadi hati-hati tiang munafik, tiang fasik niku bisa bersih, bisa suci dari penyakit yang kronis tadi, penyakit hasud, dengki, iri hati, takabur, riya, sum'ah, sombong dan seterusnya, dan sekaligus bisa mendatangkan rezeki. Amalan apa itu? Terus Kanjeng Nabi nomor sepindah adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Lebih-lebih apabila qiyamul lail niki kita laksanakan di bulan Ramadan. Qiyamul lail yang kita lampai di bulan Ramadan itu adalah salah satu amal ibadah yang bisa menghapus dosa. Sebagaimana bayi ingkang nembe dipun lairkan dari garwa kabani ibu, bersih. Kula lan panjenengan sami sebagai tiang muslim yang beriman diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di sebagian malam itu kula lan panjenengan sami diperintahkan untuk qiyamul lail. Salat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam itu fatahajat, gunakno tahajud, gunakno qiyamul lail. Ini sebagai tambahan amal ibadah kula banyak sama. Mudah-mudahan dengan qiyamul lail itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat kita menjadi tempat yang maqam mahmuda, tempat yang mulia. Dan perlu kita semarapi bersama para jamaah bahwa qiyamul lail itu adalah sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Jadi afdhalus sholati ba'dal maktubah as-sholatu fi jawfil lail. Hadis rawahul Muslim. Jadi seutama-utamai sholat, seafdal-afdali sholat ba'dal maktubah, sakwise sholat wajib, as-sholatu fi jawfil lail, yaitu sholat di tengah malam. Sebab sholat di tengah malam itu adalah merupakan salah satu amal ibadah kebiasaannya wong-wong soleh zaman dulu. Para nabi, para wali, para rasul sejak zaman dulu itu selalu melakukan sholat malam. Terus Kanjeng Nabi
alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus sholihin qablakum. Dirikanlah sholat malam, qiyamul lail, fa innahu da'bus sholihin, karena sesungguhnya sholat malam itu kebiasaane wong-wong sing soleh qablakum, sadurunge sira kabeh. Jadi para nabi, para rasul, para wali, para orang-orang soleh zaman dulu ikut terbiasa melakukan sholat malam. Dan sholat malam itu manfaatnya luar biasa. Wa maqrabatul lakum ila rabbikum. Saged mendekatkan tiang kalau terhadap Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat malam itu bisa marekno kita datang Tuhan kita kepada Allah. Wa maghfaratul lisayyi'at, saged menebus kesalahan-kesalahan kula ingkang pernah kita lampahi. Wa manhatu anil ismi, terus iso mencegah dari perbuatan dosa. Sakjange nglakoni dosa mboten siyos kranten dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kita aktif melaksanakan sholat malam. Wa matradatul lidda'i anil jasad, terus saged menyembuhkan penyakit, termasuk penyakit batin dan penyakit jasad. Penyakit batin itu mau napa bau? Hasud, dengki, iri hati, takabur, riya, ujub, sum'ah, termasuk bakhil. Niki sedaya penyakit hati. Niku bisa kita bersihkan dengan melakukan sholat malam. Bersihkan. Niki sepindah. Jadi amalan-amalan yang bisa membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit itu dan sekaligus mendatangkan rezeki, yang pertama adalah qiyamul lail. Ini kesempatan emas kami kita melakukannya di bulan Ramadan. Insya Allah Bapak Ibu aktif menjalankan ibadah sholat tarawih. Insya Allah. Katanya Nabi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sapa wong sing mendirikan Ramadan dalam arti awane puasa, bengine qiyamul lail yaitu sholat malam tarawih, didasari kalian iman dan mengharap ridho dan pahala saking Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, mongko dosa-dosa kula lan panjenengan sami akan diampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Wong sing sampun bersih saking dosa, nggih, apa kekarepan kita bakal dikabulkan dening Allah Subhanahu wa taala. Senajan kang njaluk niku diparing oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk napa? Hati kita akan dibersihkan oleh Allah dari penyakit-penyakit yang mengendap di hati kita. Badan-badan kita ikan lahir niki apabila mengalami kesakitan akan diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang sehat. Mudah-mudahan dengan puasa ini badan kita menjadi sehat, batin kita menjadi sehat. Sumu tasihhu. Berpuasalah kamu agar kamu menjadi orang yang sehat. Sehat lahir dan batin.
Ini sepindah. Sing nomor kali amalan yang bisa mensucikan hati kita dan mendatangkan rezeki itu adalah beristighfar di waktu sahar atau waktu pagi dan petang. Terus kanjeng Nabi terus Allah Subhanahu wa taala kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi wong-wong biyen, Pak, para nabi, para rasul, para wali, para orang-orang saleh itu tiang kalawa adalah saitik sekali turunnya. Jadi turunnya saitik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi pada waktu malam itu tiang-tiang kalawa adalah turunnya saitik. Dikanggokno di waktu malam itu untuk munajat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Terus ketika di waktu sahur, tiang-tiang soleh pada zaman dulu itu adalah senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kanjeng Nabi, man aksara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dzikin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Gitu. Jadi sapa wonge sing ngakeh-ngakeh maca istighfar. Ngakeh-ngakeh maca istighfar. Mesti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihan. Ngekei kelapangan tiang kolowau setiap kesempitan. Dan diberi rezeki dari arah sing boten kanyono-nyo. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kanten niku para jamaah menawi kula lan bangsa meniki kepengin digampangno urusan oleh Allah, dikei kelonggaran, dikei kebahagiaan, terus kepengin rezeki kita niki datang dari arah sing gak kenyono-nyono, dari arah yang gak tersangka-sangka, perbanyak istighfar. Mergi nek kapane kita banyak istighfar minta sepunten dari saking Allah Subhanahu wa taala, nggih. Nek wis disepuro mbek Allah Subhanahu wa taala mboten ada dosa, insyaallah sedaya napa ingkang kita karepaken mesti diparingi dening Allah Subhanahu wa taala. Mesti dikei rezeki arupi sehat, arupi ilmu, arupi anak ingkang soleh, arupi harta kekayaan ingkang melimpah tur berkah. Jadi wong gak didosa niku Bu. Masa dadi kasih sayangnya Allah, dirahmati Allah. Sehingga apa sing dadi kebutuhan kita mesti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki. Wong nabi niku mawon. Rasul sallallahu alaihi wasallam niku dijamin oleh Allah wis mlebu swarga. Wis gak ndek dosa, gak ndek kesalahan. Itu pun Nabi itu setiap harinya beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Itu Nabi. Bahkan di riwayat lain tidak kurang dari 100 kali. Setiap hari, setiap malam. Napa malih kula lan sami niki sifat kita niki adalah lupa lan salah. Maka ikutilah teladan dari Rasul, perbanyak baca istighfar agar kula lan panjenengan sami dikasih sayangi Allah, dikasih kegembiraan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah ingkang kathah tur berkah. Berkah wae, berkah niku napa? Berkah niku ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan. Rezeki kita nih kapan berkah? Duit kita nih berkah.
Iku semakin tambah kata tambah manfaat. Ini umur kita berkah, tambah umur, tambah tua, tambah manfaat, tambah untuk ibadah kepada Allah, bermanfaat untuk orang lain. Ngoten hadirin. Niku berkah, semakin tambahnya kebaikan-kebaikan. Berkah. Jadi bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah niki berkata, qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, arba'atun tajallabur rizqa, ada 4 macam perbuatan yang dapat mendatangkan rezeki. Napa? Sepindah qiyamul lail. Wa kasiratul istighfar, sehingga mereka adalah memperbanyak istighfar niku. Wa ta'ahatus shadaqah, kemudian tekun bersedekah. Wa dzakaru ulin nahar wa akhirahu, terus tekun atau urun zikir di awal siang yaitu waktu pagi, kemudian wa akhirahu dan di akhir siang yaitu pada waktu malam atau petang. Jadi 4 macam itulah hadirin yang sakit mendatangkan rezeki, yang dapat mendatangkan rezeki. Oh, perbanyak istighfar ge. Jadi bisa mendatangkan rezeki dan bisa membersihkan penyakit jiwa maupun penyakit badan. Yang ketiga hadirin, yang nomor 3, amalan yang dapat mensucikan hati dari penyakit dan juga mendatangkan rezeki itu adalah perbanyak sedekah. Hadirin, manfaatnya sedekah itu luar biasa. Karena sedekah termasuk ibadah ghairu makhluk. Dan ini harus kita kerjakan, harus kita laksanakan. Apa manfaatnya sedekah? Yang pertama adalah menyembuhkan penyakit tadi. Kata Pak Tia yang sakit kemudian dengan sedekah itu sembuh. Apalagi kemudian kita niki sedekah di subuh hari, kemudian kita niatkan kita niatkan tawasul dengan kebaikan itu, dengan sedekah itu. Ya Allah, mudah-mudahan dengan amal solehku yaitu sedekahku ini, penyakitku bisa panjenengan angkat atau panjenengan sembuhkan ya Allah. Saat di subuh hari ngeboni tanggane kontak ngoten niku, terus malaikat dongakno. Jadi di subuh hari niku apa yang kita lakukan disaksikan oleh Allah dan malaikatnya. Malaikat setiap hari itu turun ke muka bumi niki kemudian mendoakan orang-orang yang sedekah di subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalaqan. Ditungakno oleh malaikat kados mekaten. Niku dungane malaikat di subuh hari. Makanya manfaatnya sedekah itu adalah pertama bisa menyembuhkan penyakit. Dawu mardotin bisa dapat terus kanjeng Nabi. Obatilah penyakit-penyakitmu dengan sedekah. Kemudian sedekah itu juga bisa menghapus dosa. Banyak diceritakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa sedekah itu bisa menghapus dosa. Ada tiang istri sebagai pelacur, sedekah dengan binatang yaitu anjing, memberi minum anjing bisa menjadi ahli surga. Ada seorang pelacur sedekah dengan anak kecil yang kelaparan, hanya sebutir kurma atau separuh kurma, dihapus dosanya oleh Allah sehingga menjadi ahli surga. Luar biasa. Kata ada seorang pemuda yang sedekah dengan 3 ekor kucing bisa menyembuhkan penyakitnya ibunya. Karena penyakit itu didoakan oleh kucing yang disedekahi tadi. Jadi sedekah tidak hanya kepada manusia,
terhadap makhluk-makhluk Allah lain, hanya termasuk binatang. Itu bisa menyembuhkan penyakit dan juga bisa menghapus dosa. Kemudian ingkang nomor tiga, manfaat sedekah adalah memanjangkan umur. Enten sing tiyang niku berpendapat wong umur niku sampun ditentok oleh Allah, gak iso ditunda. Waya mati ya mati. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala adalah membuat takdir. Ini dibagi oleh imam itu menjadi dua takdir, ada takdir mubrom atau takdir mu'allaq. Sing takdir mu'allaq itu takdir yang masih bisa dirubah, dengan takdir mubrom takdir yang sudah tidak bisa dirubah. Lah, takdir mubrom ini, takdir mu'allaq ini, takdir mubrom ini adalah takdir yang bisa dirubah, itu adalah takdir tergantung kepada usaha manusia. Tenggih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya niku bahwa unggal kok gak ngeten atau bunyinya ngeten. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Innallaha la yaghfiru. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ngoten nggih? Niku firman Allah. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Makanya dengan sedekah, usaha kita dengan sedekah ini, insya Allah itu bisa merubah nasib kita. Ya, bisa memanjangkan usia kita. Sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis Nabi, ada salah seorang yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu didatangi oleh sahabatnya. Sahabatnya itu minta doa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, saya minta doa panjenengan bahwa saya besok pagi melakukan akad nikah. Ditunggu Nabi Ibrahim. Setelah didoakan, kemudian pulang. Setelah pulang, Nabi Ibrahim didatangi malaikat maut, malaikat Israel penjabut nyawa. Wahai Ibrahim, sahabatmu tadi itu besok pagi saya cabut nyawanya. Nabi Ibrahim lenger-lenger. Ape dikandani tiang kalau wau gak mentolo, akhirnya gak dikandani. Nah, sampai pagi hari, kok masih hidup, kok bisa melakukan akad nikah. Besoknya lagi, kok masih hidup. Akhirnya Nabi Ibrahim punya prasangka jelek dengan malaikat maut. Agar tidak punya prasangka jelek itu juga tidak kelanjutan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintah malaikat maut datang kepada Ibrahim disuruh membilangi kandhanono Ibrahim itu apa sebabnya kok gak sampean cabut nyawanya. Hadirin, akhirnya datang, kenapa Ibrahim sahabat panjenengan sampai hari ini masih hidup, kok tidak saya cabut nyawanya? Karena sebelum saya cabut nyawanya, sahabat sampean itu sodako dengan sebanyak 7 dinar. 7 dinar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menangguhkan usianya menjadi 70 tahun lagi. 1 dinar dinilai 10 tahun. Berarti sodako bisa memanjangkan usia. Ya, hadir. Dengan dasar itu tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sak temene Allah itu ora merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya dengan usaha. Kemudian ingkang selanjutnya adalah termasuk saged menolak bala atau bencana. Jange omahe kebakaran, gak sido kebakaran. Ya karena sedekah.
Jangan diambung trek Kak Sido di ambung trek. Karena sodako. Saestu Pak niki manfaatnya sodako. Ya. Kemudian mendatangkan rezeki, masa luar biasa. Terus Kanjeng Nabi, terus Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa wae sing sampean infakno, apa wae sing sampean sedakono, fa huwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah pemberi sebaik-baik rezeki. Akan ditambahi oleh Allah yang sebanyak-banyaknya. Jadi bisa mendatangkan rezeki yang melimpah. Niki sedekah. Kata niku, mari kita gemar sedekah lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kebaikan itu akan dilipat gandakan. Ini. Kemudian sedekah juga bisa dicintai oleh Allah, dicintai para manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan para manusia, dan jauh dari neraka. As-sakhiyyu qaribu minallah. Wong sing dermawan, wong sing ahli sedekah, qaribu minallah, dekat dengan Allah. Qaribu minan nas, dekat dengan sekalian manusia. Qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idu minan nar, terus jauh dari neraka. Niki luar biasa para hadirin, manfaatnya sedekah. Dan sampai niku orang yang gemar sedekah adalah didoakan oleh para malaikat sebagaimana ingkang kula sampai akan di depan kalau apalagi sedekah di subuh hari. Setiap pagi itu ada 2 malaikat Pak yang turun mendoakan tiang ingkang bersedekah, didongakno rezeki tambah akeh, penyakit sedang penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi rezeki yang melimpah tur berkah. Malaikat sijine ndongakno, ya Allah hancurkanlah tiang-tiang ingkang bakhil, tiang-tiang ingkang boten pulun sedekah. Jadi tiap pagi niku 2 malaikat turun mendoakan tiang sedekah. Niku ingkang nomor 3. Amalan sing saged membersihkan jiwa kita atau hati kita dari penyakit-penyakit sing berbahaya niku wau. Penyakit batin maupun penyakit zahir, dan mendatangkan rezeki. Sing nomor sekawan adalah zikir pagi dan petang. Terus Allah ngatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hei wong sing iman, iling marang Allah dengan iling yang saakeh-akeh di waktu pagi dan waktu sore. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mashhuda. Para jamaah niki zikir di waktu pagi dan petang. Di dalam zikir pagi itu enten bacaan pertama adalah membaca ayat kursi. Terus surat Al-Ikhlas 3 kali, surat An-Nas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali. Diwas pagi dan petang atau sore itu. Ayat kursi Bapak Ibu menawi kita waos setiap pagi, setiap sore, apalagi setiap selesai sholat fardu. Niku ana hadis sahih. Sapa wonge sing saben-saben mari sholat fardu kemudian membaca ayat kursi, nggih, apabila tiang kalau ditakdirkan mati saat itu dijamin masuk surga. Tidak ada yang bisa menghalangi tiang kalau masuk surga kecuali kematian. Masya Allah, luar biasa. Makanya ini sampai memuji Allah Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, itu bisa dengan berjalan. Kemudian sempatkanlah setiap sholat fardu, selesai sholat fardu membaca ayat kursi, sempatkanlah. Panjenengan baca sampean pelajari dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin saya tunjukkan kitab Riyadhus Shalihin. Pelajari di sini. Hadis sahih.
tiap-tiap selesai melakukan sholat wajib, sempatkanlah membaca ayat kursi. Karena di dalam ayat kursi ini ada kalimat tauhid di situ, mengesahkan Allah. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Gitu. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Luar biasa. Menawi ini kita was dengan istiqomah, insya Allah kita dipanggil Allah sewaktu-waktu, dijamin masuk surga. Terus di dalam zikir pagi itu juga ada subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Hafal pagi, hafal nggih? Gampang. Sampai mau ping 3 Bu niku saben mantun salat subuh nggih. Ping 3 mau. Niku pahalanya sangat luar biasa. Pahalanya padha karo tiyang iku mantun salat subuh kemudian zikir sampai waktu duha. Hadirin, diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nggak ada rakyat, nggak ada istri, namanya Juwairiyah. Juwairiyah niku sholat tengriyo, sholat subuh tengriyo. Mantun sholat subuh niku zikir subhanallah alhamdulillah sampai waktu duha, sampai waktu duha. Lah, ngoten niku Nabi Muhammad SAW niku datang, kemudian iya ada. Ngoten niku terus nopo nggih? Pun azan nggih. Kurang 1 menit. Ya. Juara celengno. Aku mau zikir ning Allah. Subhanallah bihamdi ada kaki 3 kali. Iku padha karo sampeyan zikir mari salat subuh sampai waktu duha. Pahala luar biasa nggih. Dan mudah-mudahan 4 amalan yang bisa membersihkan hati dan mendatangkan rezeki ini bisa Bapak Ibu dan kita semuanya bisa melakukannya agar beroleh sami nanti mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul da'wana subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.